Oke, kita lanjutkan teman-teman. Tadi sampai ke keempat ya. Yes, Yang syurutul wudu asyarah itu yang keempat. Ya intinya pokoknya kalau misalkan ada sesuatu yang menghalangi kulit, tersampaikan air itu, misalkan terhalangin cat atau keringat yang udah kering, maka cat itu harus dibersihkan dulu. Kalau misalkan kita sudah membersihkan kok sulit, maka itu suatu hal yang ma'fu atau dimaafkan. Tapi kalau kita belum ada usaha untuk membersihkan, maka harus dibersihkan dulu baru kita wudu. Kemudian yang kelima, walla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'. خلو العضو عما يغير الماء تغييرا يسلب اسمه كالحبر والزعفران وإن كان قليلا لا يسلب اسم لم يضر. Nah, wa alla yakuna 'ala al-'adwi ma yughayyirul ma', dan jangan sampai di atas anggota wudu itu ada sesuatu hal yang merubah air. Contohnya ketika kulit ini terkena za'faron atau kunyit. Jadi ketika terkena kunyit, maka harus dibersihkan dulu kunyitnya. Harus dibersihkan dulu, baru kita berwudu. Sama seperti yang atas. Kemudian, yang keenam adalah wal ilmu bi fardhiyatihi, dan tahu rukun-rukun daripada wudu itu. Ayya'lamul mutawaddi kaunul wudu fardhun falau taraddada fi fardhiyatihi aw ya'taqadahu sunnah lam yasih. Nah, jadi rukunnya wudu itu harus tahu. Kemarin kan kalau rukunnya wudu itu kan niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian dari kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Itu termasuk rukunnya wudu menurut mazhab Syafi'i. Jadi harus tahu, harus menganggap itu rukun. Jangan sampai membasuh muka itu kita anggap sunnah. Nah itu maka kalau ada anggapan seperti itu maka wudunya tidak sah. Terus kemudian yang keenam, yang ketujuh adalah wa alla ya'taqida fardhan min furudhi sunnah. Alla ya'taqida al-mutawaddi sunniyatihi fardhan min furudhi. Ya, ini kebalikannya. Jangan sampai menganggap yang sunnah itu sebagai suatu hal yang wajib. Contohnya kalau dalam mazhab Syafi'i membasuh kedua tangan pada awalnya itu adalah sunnah, atau beristinsak memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya adalah sunnah. Maka ketika kita menganggap itu hal yang wajib, maka tidak sah wudunya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kemudian yang ke-8 adalah wal ma'ul tahur. Wal ma'ul tahur maknahu al ma'ul mutlaq. Maknanya adalah ma'ul mutlaq. Ma'ul mutlaq itu ada sekitar kalau di dalam matan Abi Syuja itu ada ma'ul bi'ri, yaitu air sumur, ma'ul matar, air hujan, kemudian ma'un nahri, air sungai, ma'ul bahri, air air laut, ma'ul salji, air salju, kemudian embun, dan lain sebagainya. Itu namanya ma'ul mutlak, yaitu air yang mutlak, boleh dipakai untuk berwudu. Kemudian yang selanjutnya adalah wadkhulul waqti wal muwalah li ta'imil hadathi. Jadi masuknya waktu, maksudnya di sini adalah masuk waktu sholat, wal muwalah li ta'imil hadathi, dan terus menerus, jangan sampai ada sekat. Dan misalkan kita wudu, terus ketika kita membasuh wajah, kita nongkrong dulu, ngopi dulu atau ngeteh dulu, terus baru baru tangan, itu nggak boleh. Ini harus daim, harus berkesinambungan itu. Nah, di dalam syarah Sahih Muslim Al-Minhaj yang dikarang oleh Imam Nawawi, di dalam syarah itu disebutkan annahu yustahabbu liman shalla bi salat sawa kana fardhu aw nafilah. Annahu yustahabbu liman shalla bi salah sawa kanat fardhu aw nafilah. Jadi disunahkan ya. Kata Imam Nawawi itu disunahkan. Jadi menurut mazhab Syafi'i, berwudu itu diwajibkan ketika sudah masuk waktu sholat. Akan tetapi Imam Nawawi berbeda pendapat terhadap Imam Syafi'i. Kata Imam Nawawi, dukhulul waqti, atau masuknya waktu sholat untuk berwudu itu adalah suatu hal yang sunnah, bukan wajib. Jadi memang antara Imam Syafi'i dan Imam Nawawi itu memang kadang-kadang berbeda pendapat. Imam Nawawi itu aslinya bermadzhab Syafi'i, beliau Syafi'i ya. Tetapi beliau juga disebutkan mujtahidul madhab, yaitu mujtahid di madhab Syafi'i. Ada dua orang, ada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i.
Kemudian selanjutnya adalah faslun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain fi nawaqidil wudu, yaitu pembatal-pembatal daripada wudu. Nawaqidul wudu arba'atu asya. Pembatal wudu ada 4. Yang pertama, al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairu illa al-maniyah. Jadi keluarnya dari salah satu dua lubang, yaitu depan dan belakang, rihun aw ghairuhu, baik itu angin ataupun selain angin kecuali mani. Itu salah satu pembatal daripada wudu. Kenapa kok mani enggak termasuk pembatal wudu? Karena keluarnya air mani itu mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudu, yaitu mandi. Dan di dalam mandi pun disunahkan untuk berwudu. Jadi begitu. Kemudian yang kedua adalah Atsani zawalul aqli binaumin aw ghairihi, yaitu hilangnya akal baik dengan tidur ataupun selain daripadanya. Itu termasuk pembatal daripada wudu. Wa anna tsani min nawaqidil wudu zawalu tamyiz yaqinan bin naumi aw al junun aw al ighma aw al sara' aw al sukr aw nahwihima. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan zawalul aqli di sini adalah hilangnya hilangnya akal dengan tidur atau gila sementara, kan biasanya ada kan orang gila sementara. Kemudian al-ighma yaitu pingsan, atau asor ayan, penyakit ayan, kan biasanya orang yang punya penyakit ayan itu kan dia di tanah berguling-guling nggak jelas gitu kan, orang punya penyakit ayan. Kemudian as-sukr yaitu mabuk dan atau sejenisnya. Kalau misalkan seperti itu maka wudunya batal, dihukumin batal. Nah, adapun tidur itu memang ulama itu berbeda pendapat. Ulama Hanafi, Imam Abu Hanifah berpendapat tidur itu tidak membatalkan wudu mutlakon, sama sekali tidak membatalkan wudu. Itu menurut mazhab Hanafi. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, bahwasanya tidur, kalau tidurnya itu mutamakin fi maq'adihi, tidurnya itu misalkan duduk dan dia nggak berpindah-pindah tempat, maka dihukumin tidak membatalkan wudu. Akan tapi ketika tidur sambil berbaring dan nyenyak, maka wudunya batal menurut mazhab Syafi'i. Kemudian as-sadis iltiqa'ul basyratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi ha'id, yaitu bertemunya dua kelamin baik perempuan maupun laki-laki kabiraini, yaitu orang yang sudah dewasa, yang udah balik, ajnabiyyaini yang bukan muhrim, bukan mahram, min ghairi ha'id, tanpa adanya sekat atau tanpa adanya batas. Itu pembatal wudu yang ketiga. Di sini disebutkan makna kabiron. Apa itu kabiron? Adalah humal ladzani balagha hadd syahwati wa urfan 'inda arbab ittiba'is salimah. Jadi yang dimaksudkan kabiron ini adalah orang yang sudah dewasa dan dia sudah mempunyai syahwat. Kemudian al-ajnabiyan, dua orang yang asing. Maksudnya asing ini apa? Man laisa bainahu mahramiyah. Yang di keduanya itu tidak mempunyai mahram. Baik tidak mempunyai darah nasab atau tidak mempunyai darah susuan ataupun tidak mempunyai ikatan kekeluargaan daripada perkawinan. Nah, seperti itu. Itu namanya yang disebut dengan ajnabiyah ini, dua orang yang asing. Kemudian yang keempat adalah massu qubulil adami aw halqihi duburihi bi batnir rahah aw butuni asabi. Itu memegang kubulil adami. Kubulil adami ini adalah kemaluan manusia bagian depan. Adami adalah Bani Adam, yaitu manusia. Au halqihi duburihi bi batnir rahah, atau bagian belakang dengan telapak tangan. Au butuni asabi, atau jari jemari bagian dalam.
Jadi yang maksudnya bagian belakang ini mohon maaf ya, bukan pantat, tetapi antara dua pantat itu, yaitu tempat keluarnya kotoran. Adapun ketika memegang pantat tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan itu ketika memegang dua lubang daripada pantat tersebut. Jadi seperti itu. Dan memegangnya pun dengan telapak tangan atau dengan jari jemari bagian dalam. Adapun memegang dengan ini maka tidak membatalkan wudhu. Itu tadi 4 daripada hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya, kemudian selanjutnya adalah fima yahrumu 'alal muhdits. Apa-apa yang diharamkan daripada orang yang berhadas. Yang pertama, man qadal wudu'u haruma 'alaihi arba'atu asya. Siapa saja yang batal wudunya maka diharamkan terhadap 4 perkara. Yang pertama adalah as-shalah. Pertama adalah salat. Kemudian yang kedua adalah tawaf, yaitu tawaf di Baitul Haram. Kemudian yang ketiga adalah wamashul mushaf, memegang mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Memegang mushaf menurut mazhab Syafi'i dan jumhurul ulama 4 mazhab sepakat ketika memegang mushaf tidak dalam keadaan wudu maka diharamkan, hukumnya haram. Makanya ketika mau memegang mushaf diwajibkan untuk wudu terlebih dahulu. Akan tapi ulama dari kalangan Zahiriyah atau Abu Dawud Al-Zahiri itu selama tidak junub maka diperbolehkan memegang mushaf. Nah, di sini Imam Malik juga ada catatan. Yajuzu qira'atil Qur'an lil haid wan nufasa mutlaqan wa la yajuzu masul Qur'an wa hamlu illa idza kana lit ta'lim. Jadi menurut Imam Malik diperbolehkan membaca Al-Qur'an untuk orang yang haid dan nifas. Nah, diperbolehkan membaca Al-Qur'an terhadap orang yang haid dan nifas. Secara mutlak. Bukan seorang haid itu enggak boleh memegangnya, tapi boleh membacanya. Mazhab Maliki, tapi menurut mazhab Syafi'i, orang yang haid dan nifas enggak boleh membaca Quran, enggak boleh pula memegangnya. Sulit kan kalau kita pakai mazhab Syafi'i. Nah, dalam hal ini kita boleh pindah mazhab. Karena suatu hal yang menyulitkan itu kita boleh keluar untuk mencari yang lebih mudah. Akan tapi kalau terus-menerus mencari yang mudah-mudah saja itu juga enggak diperbolehkan. Akan tapi kalau sekali-kali kita mencari kemudahan itu enggak masalah, karena kalau kita mengamalkan sesuatu yang menyusahkan itu juga menyusahkan diri kita kan juga enggak enak juga. Termasuk ini adalah bolehnya seorang yang haid dan nifas membaca Al-Qur'an ketika haid dan nifas. Wala yajuzu masul Qur'an wa hamlu illa idza kanat li ta'lim. Nah, enggak boleh orang haid dan nifas itu memegang mushaf. Bagaimana caranya? Ya dengan Android atau dengan hafalan atau dan sebagainya. Kalau Android ini, Al-Quran di dalam Android ini enggak termasuk mushaf karena dia itu termasuk mesin, bukan mushaf. Mushaf kan hitam di atas putih kan. Yang namanya mushaf itu. Baik covernya maupun dalamnya itu termasuk mushaf. Nah, diperbolehkan memegang mushaf untuk orang yang haid dan nifas itu untuk mengajar. Jadi misalkan untuk mengajar dan belajar. Jadi misalkan ada di pesantren biasanya adatnya adalah belajar Al-Qur'an. Ya, diperbolehkan ketika ustazah atau siapapun yang mau mengajar Al-Qur'an diperbolehkan memegang mushaf karena itu adalah mengajar itu adalah kegiatan tiap hari, nggak bisa diabsenkan gitu. Nggak masalah menurut mazhab Maliki memegang mushaf dalam keadaan haid dan nifas untuk taklim, untuk mengajar atau untuk belajar. Kemudian wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya, dan diharamkan bagi orang yang junub itu 6 perkara. Yang pertama salat. Ya, orang junub itu diharamkan salat sampai ia mandi. Kemudian tawaf, kemudian mashul mushaf yaitu memegang mushaf, wa hamlu dan membawanya. Maksudnya membawanya di sini adalah misalkan kita membawa tas, di dalamnya ada mushaf, itu enggak boleh menurut mazhab Syafi'i. Walubthu fil masjid, dan berdiam diri di masjid, wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Ditambah juga sujud tilawah, sujud syukur, wa khutbatul Jum'ah. Jadi orang yang sedang junub
itu atau yang sedang batal wudunya diharamkan juga sujud tilawah, sujud syukur, dan khutbah Jumat. Adapun orang yang mendengarkan khutbah itu ketika batal wudunya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting khotibnya itu yang nggak boleh batal wudunya. Kalau batal wudunya harus wudu dulu baru balik ke mimbar itu. Kemudian wa yahrumu bil hayyidhi asyratu asya. Diharamkan bagi orang yang haid itu 10 perkara. Yang pertama, ini sama juga ya seperti halnya junub, akan tapi ada tambahannya. Salat diharamkan bagi orang yang haid. Kemudian tawaf, kemudian masul mushaf, memegang mushaf hamlu dan membawanya, walabthu fil masjid, dan berdiam diri di masjid. Adapun hanya lewat itu tidak dipermasalahkan, hanya lewat saja. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya menurut Syafi'i nggak boleh orang yang haid membaca Quran. Akan tetapi diperbolehkan berzikir. Membaca Al-Quran misalkan misalkan mau membaca zikir pagi dan sore, diniatin berzikir, misalkan baca ayat kursi, itu niatnya zikir, bukan niat membaca Al-Quran, itu diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau diniatkan baca Al-Quran itu nggak boleh. Nah, tetapi kita dalam hal ini pakai saja mazhab Maliki yang membolehkan baca Al-Quran. Bahkan diperbolehkan untuk memegang mushaf untuk ta'allum, untuk belajar ataupun mengajar. Wasaumu, orang haid juga diharamkan untuk berpuasa. Makanya kalau misalkan ada orang yang haid dalam puasa Ramadan, dia meninggalkan 7 hari puasanya, maka dia wajib mengqadha. Nah, kalau bisa mengqadhanya itu disegerakan di bulan Syawalnya itu. Jadi qadha dulu bulan yang telah ditinggalkan itu, diqadha dulu baru kita puasa Syawal. Nah, adapun ketika kita lupa ataupun misalkan Syawal tinggal 6 hari, maka diperbolehkan kita untuk puasa dulu karena waktunya sudah mepet, puasa Syawal dulu. Setelah itu bulan Dzulhijjah atau bulan yang lainnya kita boleh mengqadhanya gitu. Jadi waktu qadha itu selama 1 tahun sebelum Ramadan tiba. Tapi kalau kita melupakan atau lupa sampai Ramadan selanjutnya kita belum qadha, maka kita wajib membayar kafarat. Nanti masalah membayar kafarat qadha shaum nanti kita bakal bahas di pertemuan selanjutnya atau di bab shaum. Kemudian wattolak, ya. Maka bagi suami ketika istrinya sedang haid, maka diharamkan untuk mentalak atau untuk menceraikan istrinya. Adapun ketika suami memaksakan diri untuk menceraikan suaminya, talaknya tetap sah, tetapi suami mendapatkan dosa. Wal mururu fil masjid in khafat thalwithahu. Dan menyeberangi masjid atau melewati masjid ketika khawatir terpapar atau bukan terpapar, khawatir darahnya itu berceceran atau mencemarkan di masjid, maka nggak boleh. Tetapi kalau misalkan kita sudah yakin haidnya tidak mencemar kemana-mana, maka diperbolehkan untuk lewat di masjid. Tapi untuk kehati-hatian, maka untuk kehati-hatian kita sebaiknya mencari jalan lain. Kemudian wal istimta'u bima baina surrati wa rukbah, itu bersenang-senang di antara dua surrah, di antara lubang yang ada di perut itu sampai lutut. Jadi nggak boleh dalam mazhab Syafi'i, yaitu bersenang-senang di antara itu. Maksudnya nanti kalau bersenang-senang di antara dua itu, maka dikhawatirkan terjadinya jima. Nah, jima ketika orang yang sedang berhaid itu menjimai orang yang berhaid itu hukumnya haram, dan suami wajib membayar kafarat sebagai hukuman karena dia telah melanggar. Makanya ketika istri sedang haid, maka suami diharamkan untuk bainas surrati wa rukbah, antara, kalau bahasa Jawa itu udel. Apa bahasa Indonesianya? Ya pokoknya yang ada lubang di perut ini sampai ke lutut, itu nggak boleh di apa-apakan kalau ya seperti itu. Nah, di sini ada tambahan hukmu lamsil mar'ah. Apakah memegang perempuan itu membatalkan wudhu atau enggak? Di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama,
dalilnya itu dalam Al-Quran awla mastumun nisa, yaitu memegang perempuan. Lah, lamas nisa ini apa sih artinya? Menurut mazhab Syafi'i, kalau memegang itu ya memegang pakai telapak tangan atau bersentuhan antara kulit dengan kulit, antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya, maka menurut mazhab Syafi'i yang qudul wudu mutlaqon. Jadi membatalkan wudu secara mutlak kalau memegang sampai sentuhan kulit. Adapun menurut mazhab Hanafi, la yang qudul wudu mutlaqon, tidak membatalkan wudu secara mutlak, karena menurut mazhab Hanafi awla mastumun nisa di sini adalah bermakna al-wat'u atau al-jima', bermakna jima'. Jadi Hanafi menafsirkan seperti itu. Tapi menurut mazhab Hanabilah wal Malikiyah, menurut mazhab Hambali dan Maliki, itu in kana bidun syahwa la yanqudul wudu wa in kana bisyahwa yanqudul wudu. Nah, kan tapi Imam Hambali dan Imam Maliki memberi catatan kalau misalkan memegangnya dengan syahwat maka membatalkan wudu. Tapi kalau memegangnya bukan dengan syahwat maka tidak membatalkan wudu. Jadi seperti itu. Misalkan tidak sengaja memegang laki-laki atau perempuan yang sudah besar yang bukan mahram, maka itu ketika tidak sengaja kan nggak ada syahwat. Nah, menurut mazhab Maliki dan Hambali tidak membatalkan wudu. Jadi seperti itu. Tapi kita sebagai kehati-hatian, kita sebaiknya mengamalkan mazhab Syafi'i. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin setelah ini ada tambahan dari teman-teman atau mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, insya Allah kita jawab semampunya. Kita serahkan kepada moderator. Baik, Ustaz Azhan Mahdi, syukron. Sangat luar biasa ilmu yang disampaikan. Bagi yang lain, jika ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin ada unek-unek yang masih ada di pikiran. Ini ada satu yang bertanya dari Nur Fitriani. Bagaimana jika memakai inai yang kayak apa henna itu, Ustaz? Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz, misalnya ada seorang laki-laki yang sedang di tempat umum kemudian melihat wanita yang berpakaian seksi dan berdesir hatinya, apakah perlu baginya untuk mandi wajib? Oh, ini yang pertanyaannya di ini kan udah disampaikan kepada dari saudara Nur Fitriani. Nah, jadi ketika ada laki-laki yang melihat wanita, pastinya ketika dia melihatnya secara terus-menerus kan pasti di situ menimbulkan syahwat. Nah, timbulnya syahwat itu tidak mengharuskan seseorang mandi wajib. Yang mengharuskan seorang mandi wajib itu ketika mengeluarkan air mani. Baik keluar air mani itu dengan sebab jima atau berhubungan suami istri, atau dengan sebab ihtilam atau mimpi, atau sebab lain. Itu keluar air mani itu menyebabkan ia diwajibkan untuk mandi. Adapun kalau misalkan lihat selama tidak mengeluarkan air mani, maka dia tidak diwajibkan mandi. Jadi seperti itu. Semoga bisa menjawab. Mungkin ada yang lain? Ustaz, dulu di kampung itu ada masuk sebuah pemikiran begini. Kan asbabnya orang wanita tidak boleh masuk masjid haid itu karena takut darahnya kececeran kan. Nah, ada sebagian orang itu bilang kalau zaman sekarang itu udah gak berlaku lagi katanya sebab udah ada softtek. Gimana, Ustaz? Itu sebenarnya ya benar, itu perkiraan yang benar, pendapat yang benar. Soalnya di dalam kitab ini kan disebutin misal yang termasuk yang diharamkan daripada orang yang haid itu kan al-mururu fil masjidi, yaitu melewati masjid in khafat talwithahu, kalau dia takut darahnya itu tercecer. Tapi kalau nggak khawatir, kan sekarang kan udah ada softtek itu kan menahan darah kan, nggak mungkin tercecer kan. Nah, kalau misalkan nggak khawatir tercecer ya nggak masalah, nggak diharamkan untuk
sekedar lewat saja. Yang nggak boleh kan berdiam diri, misalkan duduk, itu yang nggak boleh. Baik orang yang junub maupun orang yang haid kan nggak boleh berdiam diri di masjid. Artinya duduk di masjid nggak boleh, karena khawatir nanti masjidnya terkena najis dan lain sebagainya. Seperti itu, Ustaz. Andaikan kalau yang sebagai konsepnya tuh murur, nah itu boleh kan. Nah ini kalau berdiam diri di masjid dengan alasan tadi karena darahnya udah gak keluar lagi karena softtek. Nah begitu apakah benar? Oh, kalau berdiam diri menurut mazhab Syafi'i memang nggak boleh. Mutlakon itu nggak boleh orang yang haid itu berdiam diri di masjid. Ya soalnya itu tadi dikhawatirkan ya bukan dikhawatirkan sih, ya memang hukumnya seperti itu, Ustaz. Memang nggak boleh secara mutlak. Yang diperbolehkan kan hanya lewat aja, hanya lewat di masjid. Adapun berdiam diri baik orang yang junub maupun orang yang haid ya nggak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Ya mungkin Ane belum nyari di mazhab lain sih, tapi setahu saya di mazhab Syafi'i nggak boleh berdiam diri di masjid. Yang terakhir, Sat, kan ketika di sini di SID kan itu ada Syekh namanya Syekh Ahmad Nafi yang dari Mesir. Dia itu ketika menjelaskan tentang masjid kan hukum kan tadi kan kalau wanita haid nggak boleh masuk dalam masjid, dan kalau dalam hukum berjual beli di hari Jumat kan nggak boleh di masjid kan. Nah dia itu dia mendefinisikan yang namanya masjid itu luas sampai ke halaman-halaman masjid itu juga masuk masjid katanya. Kalau menurut fikih mazhab Syafi'i yang disebut masjid itu yang mana, Ustaz? Apakah dalam doang atau luaran atau luas lagi gitu? Wah, saya belum baca, Ustaz. Nggak tahu nih. Nah, sehingga doa masuk masjid itu apakah kita udah masuk gerbang masjid atau masuk ke ruangan inti masjid, Ustaz? Ya, ini saya jawab setahu saya aja ya. Saya nggak mewakili mazhab Syafi'i, tetapi ya setahu saya aja yang disebut masjid itu kan yang dipakai untuk sholat, yang biasa dipakai untuk sholat. Kalau dalam hal ini, kalau zaman sekarang itu kan ini ya, yang ada lantainya itu kan, yang ada lantainya itu termasuk masjid karena dipakai sholat. Adapun yang nggak dipakai sholat, artinya itu udah termasuk di luar sholat. Misalkan di kampung saya itu, ya namanya di kampung kan jamaahnya biasanya dikit ya. Satu masjid itu muat muat untuk ditampung putra dan putri. Jadi di halaman masjidnya itu udah di halaman masjid yang bukan lantai itu bukan termasuk masjid karena nggak pernah dipakai untuk sholat. Adapun yang masih tekelan, masih lantai itu masih termasuk masjid. Karena memang yang di lantai itu biasanya dijaga. Kalau kotor dilepel, disapu dan sebagainya. Kalau di luar kan nggak terlalu dijaga, maksudnya orang jualan di situ juga bebas. Terus lah, contoh di sini aja lah di Jordan sini, yang termasuk daripada jadi kalau di Jumatan itu kan sampai jalan-jalan. Kalau Jumatan sampai jalan Mas ini, saking banyaknya karena kan kota kan. Nah, pertanyaannya apakah jalan itu termasuk masjid? Itu masih dipakai masjid lah itu. Kan enggak juga. Nah, makanya masjid sini yang sering dipakai, maksudnya yang ada karpetnya. Kalau di sini ada karpetnya. Nah, kalau udah keluar dari karpet ya udah enggak termasuk masjid. Masa tempat sandal mau dikatakan masjid kotor kan? Masa kok sesuatu yang kotor mau dikatakan masjid enggak mungkin kan? Mesti kan identik dengan hal-hal yang bersih. Makanya kalau udah keluar masjid, artinya udah halaman gitu, udah nggak ada karpetnya, nggak ada lantainya, itu udah nggak termasuk masjid lagi. Itu pendapat saya sendiri sih. Aneh belum nyari-nyari, tapi setahu saya seperti itu, Ustaz.
Syukron Ustaz. Biasa nih. Ini ada chat pertanyaan dari Azura. Assalamualaikum. Kalau ikut kajian di masjid juga gak boleh berarti Ustaz, atau sekedar hanya duduk di serambi masjid. Misal kasusnya saat wisuda tahfiz diadakan di serambi masjid. Qadarullah seorang peserta wisuda sedang haid. Jadi bagaimana Ustaz? Apakah tetap diperbolehkan atau tidak? Nah, di sini ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Segala sesuatu yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Ya misalkan yaitu tadi orang yang haid itu aslinya itu kan haram. Aslinya itu haram untuk berdiam diri di masjid. Akan tapi kalau untuk wisuda itu kan sesuatu yang darurat, Mas Ustadz. Wisuda itu kan sesuatu yang darurat. Itu wisuda itu kan 3 tahun sekali. Masa selama 3 tahun nggak wisuda kan juga ini kan sedih juga, nggak enak juga kan. Nah makanya di situ dalam hal ini diperbolehkan seorang yang haid untuk memasuki masjid untuk wisuda dengan niatan wisuda. Tapi kalau wisudanya udah selesai, ya segera pergi dari masjid, jangan sampai berlama-lama. Nah seperti itu, Ustaz. Jadi asalnya kan haid kan, orang yang haid kan nggak boleh kan masuk masjid. Tapi karena darurat, hal yang darurat yaitu wisuda itu kan termasuk darurat, nggak mungkin ditinggalkan kan, nggak ada masalah. Dengan kaidah yang tadi itu ad-darurat tubihul mahdzurat. Suatu yang darurat itu membolehkan suatu yang dilarang gitu. Mungkin dari yang lain, Nur Fitriani, Surya Fatma, Zura, ada yang nak ditanyakan lagi tak? Kurang katanya, baik Ustaz. Jadi Ustaz, Anda tuh ada dengar kan mengenai apa hikmah dari dilaksanakannya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu di lapangan adalah karena biar orang-orang yang haid itu pun bisa ikut juga ya? Gimana Ustaz? Gimana? Ulangi. Jadi ada telepon soalnya, ada telepon. Siap. Jadi hikmah Nabi menyuruh sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu di halaman luas atau di lapangan adalah biar yang haid pun bisa ikut juga mendengarkan khutbah. Benar nggak, Ustaz? Ya, Allah alam sih. Aneh nggak tahu, Ustaz, beneran. Tapi kan kalau di Indonesia kan emang ini ya, kalau yang NU biasanya di masjid, yang Muhammadiyah di lapangan. Kalau di tempat antum gimana, Ustaz? Kalau di tempat Ana banyak NU-nya. Bukan NU sih. Kita di sana itu banyak gak kenal NU, banyak gak kenal Muhammadiyah, tapi amaliyah kita itu ikut NU. Tapi kita gak berorganisasi gitu. Ya intinya kalau tempat antum sih, kalau yang aneh tangkap ya, itu Syafi'iyah, mau NU mau Muhammadiyah kan, ya kan? Mau NU mau Muhammadiyah, Syafi'iyah kan? Berarti biasanya kalau Syafi'iyah itu di masjid. Di masjid. Alasannya apa? Aneh belum mendalami masalah itu, Ustaz. Ini sebab Zoom-nya tinggal 3 atau 5 menit lagi, Ustaz. Mungkin bisa kita tutup dengan doa. Oke. Mari kita doa. Semoga pelajaran pada malam hari ini bermanfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al hadzal jam'an mahruman wa tafarruquna bi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sengaja saya doanya cepat, Ustaz. Ini soalnya tinggal 1 menit. Biar enggak kepotong kayak kemarin.